Shalom semuanya, selamat siang, selamat bertemu kembali di ibadah pada siang hari ini. Nah, saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, teman-teman, biarlah mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau bersyukur pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan namanya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam,
menyelamatkan kami dari segala dosa kami. Engkau yang menebus kami Tuhan dari segala dosa kami Tuhan, sehingga kami bisa selamat dan tidak masuk ke dalam neraka. Dan kami percaya Tuhan, segala perjalanan kami apabila kami menyerahkan semuanya kepadamu Yesus, Engkau yang bekerja di dalam kami, Engkau akan menyelamatkan kami, Engkau akan menyembuhkan kami, karena firman-Mu, karena sabda-Mu adalah kekuatan di dalam jiwa kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau berfirman pada siang hari ini, dan kami percaya Tuhan firman-Mu tidak akan sia-sia. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu siang hari ini yang kami terima Tuhan akan menjadi buah dan bekerja di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pujian penyembahan hari ini, buat persekutuan hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya percaya bahwa saudara hari ini boleh diberkati Tuhan, boleh diberi kekuatan, boleh diberi kesehatan, ataupun yang saat ini sedang sakit atau sedang melihat berbaring. Saya berdoa buat saudara supaya Tuhan menjamah, memberikan iman dan kekuatan untuk melangkah. Dan hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan untuk sharing pada siang hari ini adalah tentang iman ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mari kita membuka di Yakobus 2 ayat 17 ya. Yakobus 2 ayat 17 ya. Berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin saudara ya. Nah di ayat ini ya, di Yakobus ini ya, surat Yakobus ini ya mengatakan bahwa iman ya, iman itu adalah benar-benar ya, dalam perikop ini iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati ya saudara. Dan Yakobus ingin memberikan ya pemahaman yang benar ya tentang iman saudara. Karena iman yang benar itu bukan hanya di mulut ya, dengan meneriakan kasih, tetapi tidak pernah mempraktekkan atau berbuat kasih terhadap sesama ya. Dan iman itu harus benar-benar ya, bukan sekedar berkata ya, atau cuma dari mulut doang, omongan doang, tapi percaya ya, kita harus percaya Tuhan, tetapi perilaku hidupnya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya kasih contoh saudara, ketika iman ya tanpa perbuatan itu mati. Ketika kita melihat saudara kita, atau mungkin kita melihat sekeliling kita kelaparan ya, membutuhkan bantuan, membutuhkan pakaian, membutuhkan makan ya, tapi kita hanya bilang oh ya segera pulih ya keadaannya. Padahal sebenarnya kita ada, kita mampu, tapi kita tutup mata, kita merasa bahwa itulah nasibnya dia gitu kan. Ya udah kita doain aja gitu kan, doain aja supaya Tuhan kasih dia mujizat gitu ya. Tapi kita tidak melakukan action ya, action dalam arti perilaku yang menunjukkan bahwa kita ini dipakai Tuhan juga ya untuk menjadi saluran berkat ya saudara. Dan iman itu ya, ketika saya belajar dari diri saya sendiri, ketika dalam keadaan kesulitan, keadaan saya nggak punya banyak uang ya, di situ saya diuji sama Tuhan. Saya bertemu dengan orang yang menurut saya sangat membutuhkan ya, orang ini sangat membutuhkan. Dan waktu itu pas akhir bulan ya saudara, udah nggak punya uangnya pas ya, uang pas-pasan akhir bulan gitu kan dulu ya waktu itu. Tapi ini orang membutuhkan ya saudara. Dan ya itu tadi, karena dia lebih membutuhkan ya, dia butuh makan ya, butuh pakaian ya, butuh peralatan. Walaupun saya waktu itu
memiliki pemasukan yang tidak banyak ya saudara. Tapi saya mau dan tergerak untuk membantunya ya saudara. Jadi bukan saja saya berdoa untuk dia ya, tapi saya itu memenangkan ya. Jadi ini adalah salah satu dari ART ya, pembantu rumah tangga saya dulu waktu saya masih hamil ya. Waktu saya masih hamil, dia tinggal bersama kami ya saudara. Dia ini orangnya kurang ya. Terus juga kurang dalam arti karena dia setengah normal lah gitu ya. Jadi tidak seperti normal seperti kita, karena ya gila ya, tapi dia nggak begitu gila karena stres aja gitu ya saudara. Dan saya mengangkat dia bener-bener dari bawah banget ya, dari kotor, dari lecek gitu ya, dari kalau lecek ke bahasa Jawa kotor ya, bau ya, terus kasihan sekali gitu ya. Saya angkat dia dan ya udah dia sama saya ya sekalian bantu saya di rumah ya. Kebetulan saya hamil juga waktu itu, jadi saya butuh pembantu juga untuk di rumah untuk membantu saya. Dan dia juga berseberangan ya, tidak seiman dengan saya ya saudara. Tapi saya tergerak sekali untuk mengangkat ya orang ini untuk saya mau nolong dia gitu. Niatnya cuma nolong aja gitu ya saudara. Dia ikut dengan saya ya, dia pokoknya dari makan, dari sabun, dari baju, dari tas, saya benar-benar memperlakukan dia seperti saudara saya sendiri, seperti kakak saya sendiri gitu. Jadi tidak ada beda gitu, karena saya melihat semua orang itu sama saudara. Dan akhirnya dia melihat saya saudara, dan dia melihat kasih Tuhan dalam hidup saya ya, karena memang yang kita mau lakukan adalah melakukan perbuatan untuk memuliakan nama Tuhan ya. Amin saudara. Saudara mau dimanapun harus memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan orang lihat dia orang Kristen ya, tapi kok nggak jadi berkat dalam berkata, dalam perilaku ya. Jangan jadi batu sandungannya. Buat orang lain kita nggak boleh jadi batu sandungannya. Kita harus menjadi berkat ya buat orang lain. Nah, dengan apa? Dengan sikap ya. Nah, orang ini itu walaupun dia setengah nggak normal ya saudara, tapi ya dia melihat saya, perilaku saya, bukan saya rajin ke gereja, tapi di mana saya juga menunjukkan perbuatan saya dengan kasih. Gak tahu kenapa ya, dia melihat saya gitu ya, dia mau minta ke gereja gitu, karena saya sering putar lagu rohani, dia ikut nyanyi ya, walaupun ya ini nggak jelas gitu ya, tapi dia melihat saya gitu ya saudara. Terus dia bilang, saya mau dong ikut ke gereja gitu ya. Terus saya bilang oke, boleh gitu ikut ke gereja. Terus beberapa kali ke gereja dia minta dibaptis tanpa saya paksa ya. Saya nggak mau maksa orang untuk ikut Tuhan ya, karena supaya sekedar status itu nggak mau ya. Pokoknya ya tergantung dari dia, dari imannya dia sendiri. Dan puji Tuhan, Tuhan menjamah ART saya ini dan dia mau dibaptis. Dan dia setia kepada Tuhan, dia setia mengikuti Tuhan saudara. Puji nama Tuhan. Jadi yang dilihat apa saudara dari saya ya, perbuatan yang memancarkan kasih Tuhan ya. Saya tidak pernah membeda-bedakan orang, yaitu tadi iman. Ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan, kita tutup mata, kita cuma bisa minta doain, tapi kita nggak melakukan yang terbaik. Sama aja kita itu tidak melakukan perintah Tuhan ya saudara. Pastikan ketika iman ya, yaitu tadi iman tanpa perbuatan ikannya mati. Orang mau bertobat jadi nggak bertobat, karena apa? Karena melihat perilaku ya saudara, perilaku saya yang tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi saudara harus mencerminkan perilaku Tuhan ya, karena iman yang benar bukan hanya rajin beribadah ke gereja ya, rajin berdoa, menyanyi lagu pujian, penuh urapan ya, terus rajin baca kitab suci, terus hafal katam gitu ya. Ya memang gak salah, hal seperti itu gak salah ya, tapi jika kehidupannya penuh dengan rupa-rupa kejahatan ya, tutup mata sama
lihat ke sekeliling kita tuh tutup mata ya, nggak nolong. Ya sama aja ya, iman tanpa perbuatan mati ya. Terus juga bukan itu aja, kita rajin ke gereja, bertuhan sekali ya, tapi di luar suka memfitnah, menipu, berzinah, males ya. Maka apa artinya saudara rutin ibadah ya? Jadinya apa? Sia-sia ya. Ya mending di rumah aja gitu. Saya bilang sama suami saya, kalau kita ke gereja, kalau di gereja kita tidak fokus, kita masih sibuk dengan yang lain, atau kita nggak mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita, nggak usah ke gereja ya, nggak usah sia-sia buang-buang waktu ya. Jadi saya selalu menanamkan pada saya, pada suami saya, pada anak saya, untuk kita beribadah dengan Tuhan itu sungguh-sungguh. Ketika sungguh-sungguh nanti kelihatan kok buahnya, nggak usah dipaksa-paksa ya, akan kelihatan buahnya. Gak usah ngulik-ngulik orang ini baik atau dipakai tontonan, nanti akan terlihat buahnya ya. Nah itu tadi ya. Jadi ya saudara ya, bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan ya. Jadi saudara ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati ya. Jadi saudara harus memancarkan kasih Kristus ya, lewat hidup, perkataan ya. Ingat ya, jangan memfitnah, jangan menipu. Berkatakan ya, tidak ya. Apalagi mungkin teman-teman pengen nih dihargai sama bosnya gitu, biar naik gaji, terus nikung temennya atau melakukan siasat yang buruk. Jangan ya, karena itu nggak akan bertahan lama ya, nggak awet ya, nggak berkah ya saudara. Terus juga mungkin dalam bisnis kita ingin menjatuhkan karena kita yang pengen dikenal, kita yang pengen harus ini, dia nggak boleh gitu. Itu juga satu hal yang jahat saudara ya. Kalau ingin berusaha, ingin diberkati Tuhan, ingin dipakai Tuhan, lakukan yang baik ya. Lakukan yang baik sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak dunia. Ya dunia boleh melakukan cara apa aja, halal. Dunia tuh malah menghalalkan segala cara. Tapi kalau Tuhan tidak boleh menghalalkan segala cara. Kita harus lurus ya. Prinsipnya saya pegang ini. Kalau saya Tuhannya benar, maka dunia akan mengikuti saya. Saya nggak perlu capek-capek mengejar apa yang di dunia. Kalau Tuhan saya sudah benar, saya hidupnya sama Tuhan. Ini saya loh ya, bukan orang lain. Saya ini kalau sudah benar sama Tuhan, ya pasti akan dikasih jalan, ya akan dikasih kemampuan, ya. Jadi saudara jangan khawatir. Kalau Tuhan udah benar, saudara mau jalani bisnis apapun akan diberkati, karena sudah benar dengan cara yang benar, ya saudara. Jadi nggak usah khawatir saudara. Mau ada orang yang menikung, ada orang yang menjatuhkan, tidak apa-apa, berdoalah buat dia supaya bertobat, ya, supaya kembali ke jalan Tuhan yang benar, supaya Tuhan berkati dia, ya saudara. Jangan sedih atau jangan membalas, jangan, tidak boleh. Berbahagialah orang yang dianiaya, ya, karena mereka akan dipakai Tuhan, akan melihat Allah, ya, dan percaya bahwa tangan Tuhan akan menolong dan memampukan saudara. Dan hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Saudara, kita mau memberikan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar apapun yang kita alami saat ini, kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita mau datang di hadirat Tuhan, kita membawa hati kita. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Ajari kami Tuhan untuk memiliki iman dengan perbuatan, supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ketika kami memiliki iman Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, kami mau bertindak dan Engkau akan memberikan pertolongan. Ketika kami bertindak, kami mau menunjukkan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, dalam kehidupan saya dan pribadi teman saudara-saudara yang melihat bahwa di situ ada rencana Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, sehingga banyak orang boleh diselamatkan dan boleh melihat kasih Bapa dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.